buih yang impuritisnya itu keluar. Oke, dan itu fitnahnya itu di situ. Itu diilangin, yang tinggal di emas. Lihat kapan orang-orang muncul, orang-orang munafik muncul, impurities itu muncul ketika saat-saat paling panas di antara kaum muslimin. Kapan? Perang Uhud keluar. Oke. Perang Badar keluar. Iya. Perang Khandaq keluar. Perang Hunain keluar. Jadi kalau nggak ada panas, ini nggak keluar orang-orang ini. Kalau ada masalah, baru keluar. Semakin besar masalah, semakin banyak yang keluar. Zaman Yunani itu Brutus gitu ya. Ya. Orang yang menusuk dari belakang ya. Betul. Artinya ya memang harus terjadi. Makanya ketika ada orang bilang, kenapa sih Indonesia tuh diuji dengan banyak sekali hal? Supaya impuritiesnya kelihatan yang mana. Dan sekarang orang-orang sudah banyak lihat impuritiesnya banyak. Yang kayaknya kemarin kaya, sekarang impuritiesnya kelihatan. Nah, tapi kalau mayoritas kan gawat juga negara kita. Kalau lebih banyak sisa-sisa apa itu tadi? Yang Menarik. itu daripada emasnya sedikit. Menarik. Karena Indonesia itu dimerdekakan oleh seorang yang ikhlas. Oke. BPUPKI itu orang yang ikhlas. Iya. Yang memperjuangkan Indonesia. Dan Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, kam fiatin qalilatin golabat fiatal kasirah. Seberapa banyak golongan-golongan yang dikit dapat mengalahkan golongan yang banyak. Setelah dikasih fitnah. Maka ceritanya itu kan ketika Tolut itu memerintahkan pada pasukannya, kalian nanti ketika sebelum melawan Jalut, kalian nggak boleh makan, kalian akan haus banget, tapi jangan minum daripada sungai yang ini. Kalau kalian minum, kalian nggak akan bisa lagi lawan Jalut. Maka meminumlah mereka semuanya kecuali sedikit. Yang sedikit itu yang bisa mengalahkan. Dengan kata lain, kalau semuanya ikut perang, itu pasti kalah mereka. Karena kemenangan itu bukan dari manusia, bukan dari jumlah, tapi dari Allah. Maka kecil itu bisa menang kalau sana mereka pilihan. Oh, saya sering waktu SD itu membaca ini kisah Khalid bin Walid ya. Iya. Begitu luar biasanya tentara Islam. Iya. Sampai kemudian ada orang Romawi bilang begini, waduh, kalau semangatnya seperti itu bisa menaklukkan dunia. Karena menang dia senang, mati juga senang juga. Mati jadi dia mendapatkan dua kebaikan semua. Yeah. Jadi ketika ke medan perang nggak pernah ragu. Betul. Mati Jadi masuk surga, menang surga dunia. Impurities itu beban. Oke. Nah karena itulah sebenarnya Indonesia lagi sedang disiapkan oleh Allah untuk ngilangin impurities. Dan mudah-mudahan tercapai sooner ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Walaupun ya tadi kita tuh harus bersabar. Kenapa saya bahas tentang 1453? Salah satunya adalah pembebasan Konstantinopel itu berjalan selama 825 tahun. Nggak ada apa-apanya dengan Indonesia yang baru 75 tahun merdeka ya. Jadi ya bersabarlah. Tapi kalau 825 tahun kita sudah menjadi tulang belulang. Makanya kemudian menariknya di dalam Islam, Hasan al-Banna itu pernah mengatakan, salah satu pendiri Ikhwanul Muslimin itu mengatakan bahwa tidak penting kita tuh berada di ujung jalan. Yang Allah wajibkan adalah di atas jalan atau mati di jalan itu. Wah, luar biasa. Jadi nggak penting sampai ke ujung. Kita nggak pernah diwajibkan untuk sampai ke ujung. Kita nggak pernah diwajibkan untuk bisa baca Quran. Yang kita diwajibkan belajar baca Quran. Kita nggak pernah diwajibkan untuk jadi seorang dalam tanda kutip ya orang yang sholat, enggak. Tapi melakukan usaha terbaik untuk sholat. Itu yang dinilai oleh Allah. Jadi dinilai dari proses ya. Karena kita meyakini bahwa semuanya tuh dalam tanda kutip hajatnya Allah. Bukan hajat keperluan ya, tapi hajatan maksudnya. Ini adalah semuanya adalah acaranya Allah. Dan kita tuh cuma panitia-panitia yang dipilih. Nah kalau ini hajatannya Allah, tidak ada satupun daripada panitia-panitia itu yang berhak untuk ini kayaknya harus dipercepat, ini ya sudah, ini hajatnya Allah. Kita cuma panitianya aja. Kita nggak disuruh ngadain hajatannya, kita cuma disuruh jadi panitia. Ini orang pasti meragukan, Ustaz bisa nyanyi nggak? Saya udah terbukti jelek suara saya. Tapi saya pernah buktikan berani nyanyi saya, tapi jelek suaranya. Saya baru dibully.